Mari kita persiapkan hati kita dalam kita ingin membangun ibadah bersama. Segala puji dan hormat syukur bagimu ya Bapa, Allah kami yang hidup, yang telah menebus dosa kami, yang menyantuni hidup kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur malam ini kami boleh bersatu hati membangun ibadah bersama untuk memuliakan dan mengagungkan nama. Sadar akan kelemahan dan keterbatasan kami bersama yang saat ini Bapak timbali untuk mendapatkan tugas ibadah malam ini, kami serahkan sepenuhnya kepada-Mu. Bu Nini, Mas Kiki, Mbak Wita, Mbak Lili, Pak Hasani, dan kami para hamba-Mu, Pak Wibisono, Pak Bu Irna, menyerahkan diri semuanya dalam naungan kuat kuasa-Mu, sehingga jalannya ibadah seturut kehendak-Mu. Demikian juga anak-anak kami, Otnil, Kevin, Maveng, Nathan, yang mengoperasikan sarana prasarana untuk perekaman ini. Biarlah kehendak saja yang jadi, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari gangguan, sehingga listrik maupun wifi dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Tatalah, aturlah hidup kami Tuhan Yesus untuk menjalankan tugas ibadah malam ini. Dalam Kristus Yesus kami serahkan sepenuhnya ibadah ini. Haleluya. Amin. Firman-Nya Ibrani 12 5 dan 6. Ini doa pengampunan dosa. Kita doa pembukaan, ini nanti yang doa syafaat dan doa penutup. Shalom alaihim bisem Yeshua HaMashiach. Dan shalom bisem Yeshua HaMashiach. Saudaraku kekasih Tuhan, mari kita bangun ibadah untuk memuliakan namanya bersama saudara-saudara kita yang ada di rumah. Dan kita sengkuyung doa untuk negeri kita agar dalam kedamaian dan ketentraman. Kita angkat suatu pujian yang pertama, yaitu hari ini kurasa bahagia, 459B.
kebahagiaan bagi anak-anak Tuhan yang selalu dilayani, dibarengi dengan sukacita besar karena Roh Kudus bekerja kepada orang-orang yang berkumpul untuk memuji namanya. Oleh karena itu, mari kita terus merendahkan hati kita agar kita bisa saling melayani. Karena itu rendahkanlah hatimu. Pujian yang kedua, 576. Saudaraku, mari kita rendahkan diri kita di hadapan Allah, di bawah tangannya yang kuat, supaya kita dimampukan dan dilindungi oleh kuat kuasanya. Oleh karena itu, mari kita serahkan segala dosa kita, agar kita berkenan membangun ibadah malam ini dengan pujian di muka Tuhan Yesus. Goodbye.
sadar dan insaf akan segala dosa kita, saudaraku, mari kita mau ditahirkan sebagaimana pemazmur mengajar kita dalam Mazmur 51 ayat 12 sampai 14. Kita ungkapkan dengan sepenuh hati. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita mohon pengampunan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur karena Bapa memberikan kesempatan kepada kami untuk sowan kepada Bapa pada malam hari ini. Namun Bapa, kami menyadari bahwa kami membawa dosa durhaka kami masing-masing. Untuk itu Bapa, kami mohon Bapa berkenan mengampuni dosa kesalahan kami, menyucikan kami sehingga kami layak berhadapan denganmu malam hari ini. Bapa, ucapan kami, pikiran kami, perbuatan kami yang jauh menyimpang dari apa yang Tuhan Yesus kehendaki, tolong Bapa ampunilah kami, ampunilah kami. Terima kasih Bapa, demikian doa kami yang jauh dari sempurna, kami mohon di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Dengan rasa syukur saudaraku, Tuhan Yesus berkenan mengampuni bagi orang yang bersungguh-sungguh dengan remuk hati memohon pengampunan. Oleh karena itu, mari kita masuk ke ruang Maha Kudus dengan rasa syukur dan rasa hormat. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah, ku sembah, ku menyembah, ku Kita akan bersukacita bersama malaikat di hadapan Yang Maha Kudus. Bersama malaikat di surga, mengiringkan tiup pujian, bermasmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu.
Kita masuk dalam doa pembukaan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus atas segala pengampunan dosa yang telah kami terima. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan memasuki ibadah di malam hari ini. Bersihkan, layakkan kami Tuhan Yesus, dan jauhkan kami dari hal-hal yang jahat, dari kuasa jahat. Tuhan Yesus jauhkan, sehingga ibadah ini dari awal sampai akhir hanya Tuhan Yesus saja yang bertahta, hanya Roh Kudus saja yang hadir di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa fokus pada apa yang menjadikan kehendak-Mu. Saat ini kami menyerahkan saudara-saudara kami yang memimpin ibadah ini, baik itu Pak Edi, Pak Wibisono maupun Bu Erna, ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang juga menuntun saudara-saudara kami yang memimpin ibadah ini, sehingga apa yang dikatakan biarlah itu semua berasal hanya dari Tuhan Yesus saja. Juga kami menyerahkan saudara kami yang akan membawakan doa syafaat dan penutup. Tuhan Yesus juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara kekasih, kita akan mendengarkan firman-Nya malam ini. Untuk itu, mari kita penuh harap Allah berkenan memenuhkan kehidupan kita dengan firman-Nya. Tuhanku, penuhkanku dengan firman-Mu. 282. Saudaraku kekasih Kristus, malam hari ini kita telah dianugerahi firman. Mari kita serahkan di dalam doa. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini yang terus merawat iman kami. Tuhan Yesus telah menyediakan makanan bagi jiwa-jiwa kami yang haus dan lelah. Sebelum kami menikmatinya, tolong ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, mengingat akan terbatasan kami, ketidakmampuan kami untuk mencerna dengan benar. Maka dari itu, firman Bapa, kiranya Tuhan Sang Roh Kudus yang memimpin, menolong kami untuk menikmati firman ini. Hamba-Mu yang Bapa berkenan untuk menyampaikan perenungan dan hikmat-Nya, kami suwun Roh Kudus yang menguasainya, sehingga malam hari ini sungguh kami bersuka cita menerima berkat-berkat surgawi
yang menguatkan dan membangun iman kami. Bersabdalah ya Yesus untuk kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman pada malam hari ini dari Ibrani 12 ayat 5 dan 6 yang begini kesaksiannya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Amin. Shalom Alaihim Bisem Yeshua Mashiach. Bi alaihim shalom Bisem Yeshua HaMashiach. Damai sejahtera Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus kiranya senantiasa memberkati kehidupan kita semuanya. Amin. Bersyukur pada Tuhan Yesus jika pada saat ini pun kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk beribadah, untuk merenungkan dan mendengarkan firman Allah. Karena itu mari kita perhatikan sungguh-sungguh pengajaran Allah dalam hidup kita ini, supaya hidup kita tidak menjadi kecewa. Karena bukan berarti orang yang selalu dekat Allah, sekali lagi, bukan berarti orang yang selalu dekat Allah itu tidak akan mengalami air mata, tidak mengalami kesusahan. Tetapi yakinlah, orang yang dekat pada Allah, Allah itu akan sanggup mengubah air mata menjadi mata air, sehingga kesusahan, kesukaran hidup pun akan dirubah menjadi kebahagiaan. Demikian juga orang yang taat kepada Allah, bukan berarti hidupnya selalu dalam kelimpahan. Allah memperkenankan juga hidupnya di dalam kekurangan, supaya manusia menyadari, supaya manusia ingat bahwa hidupnya tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pimpinan dan tuntunan Allah. Sehingga dengan kekurangannya ini pun dia lebih taat dan lebih rajin mencari Tuhan Allahnya. Maka dengan demikian, sesuai dengan rencana Allah dan kasih Allah, pada saatnya kekurangan itu pun dapat Allah, dan Allah pun sanggup merubahnya menjadi kelimpahan. Demikian juga orang yang bertekun pada doa. Orang yang bertekun pada doa, apakah hidupnya akan selalu mengalami dengan nyaman-nyaman saja? Tidak juga. Allah juga memperkenan kesukaran-kesukaran. Allah juga memperkenankan pergumulan-pergumulan di dalam kehidupannya, supaya manusia ini semakin mendekat, semakin mencari, semakin ingat bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup melepaskan hidupnya dari permasalahan itu. Sehingga pada saatnya doanya itu pun akan dijawab, sehingga manusia tidak memiliki kekhawatiran, tidak memiliki kegelisahan, tapi memiliki semangat, memiliki pengharapan di dalam kehidupannya ketika bergumul. Dia yakin suatu saat pada harinya, pada waktunya, Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Karena itu marilah kita sebagai orang-orang yang dipilih Kristus terus berpikiran positif, dengan mau menyerahkan diri, menyerahkan hidup ini untuk dipimpin dan ditolong Tuhan
di dalam jalan kebenaran Kristus. Karena sebagaimana firman yang disebutkan pada hari ini, begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Allah tidak membiarkan anak-anaknya hidup di dalam kekurangan, hidup di dalam kesukaran. Kalaupun itu Allah berkenan bimbing, diberikan, berarti Allah itu membimbing kita. Allah mengasihi kita. Sebagaimana firman-Nya tadi di Ibrani 12 ayat 5. Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau nah, jadi kita harus sadar, ketika pergumulan permasalahan hidup, penderitaan hidup itu Allah berikan, ini kita tidak boleh putus asa, karena Allah memakai semuanya itu, ya. Allah memakai semuanya itu untuk menyadarkan kita, untuk mengingatkan kita bahwa Allah mengasihinya. Dengan jalan itu diberikan supaya kita ingat, supaya kita sadar akan Allah kita, supaya kita semakin mendekat, supaya kita semakin mencari Dia. Sehingga inilah, kita jangan anggap sepele, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Karena di dalam didikan dan ajaran Tuhan itu, Tuhan pasti mempunyai rencana yang baik untuk membentuk kita. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, ketika kita berdosa, ketika hidup kita sudah tidak seturut dengan kehendak-Nya, kita sudah ditinggalkan, kita sudah bisa dibuang, bisa kita mati, bisa kita binasa, karena kita tahu upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kebinasaan. Tapi karena Allah ingin menyelamatkan, karena Allah ingin mendidik kita, karena Allah mengasihi kita, Dia memberikan teguran dan ajaran itu pada kita. Kita harus tetap semangat, tidak boleh putus asa. Ayat 5 tadi gitu kan ya? Ya. Terus ayat 6-nya tadi, kita juga dikehendaki di situ, disebutkan di situ bahwa Allah ini mengasihi anak-anaknya. Wujud kasih itulah yang diberikan pada kita. Dia juga menyesah kita yang dianggap sebagai anaknya. Orang yang dikasihnya pun juga ditegurnya, diajarnya. Ya, menyesah itu juga sama dengan mengajar ya. Ya. Menyesah itu juga sama dengan memperingatkan. Menyesah itu juga sama dengan menegur anak-anaknya. Ya. Ini adalah rancangan-rancangan Tuhan yang ada di luar kemampuan kita. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, sebagaimana saya sebutkan di depan tadi. Dengan ketaatan kita tidak menjamin bahwa hidup kita akan bebas dari kesukaran. Tapi kita harus yakin, justru dengan ketaatan itu Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ketika kita jatuh dalam percobaan, Dia akan memberikan jalan kelepasan. Dia akan berikan petunjuk, Dia akan memberikan kekuatan, sehingga kita mampu menghadapi semuanya itu. Demikian juga dengan kedekatan kita pada Allah, tidak berarti kita juga tidak akan mengalami air mata, artinya kesusahan. Tapi yakin, dengan semuanya itu Allah pun akan berubah. Air mata yang dalam hidup kita, kesedihan kita karena kita terus mengandalkan Allah, Allah akan mengubahnya menjadi berkat yang berlimpah dalam hidup kita, menjadikan sukacita. Ini harus dimiliki. Kan itu kita harus rajin tekun berdoa. Walaupun dalam tekun berdoa kita juga tidak akan bebas dari masalah, tapi dengan setidaknya dengan kita bertekun berdoa, sama dengan kita ini sudah menghadirkan Allah di hadapan kita, di dalam hidup kita. Dengan berdoa kita mengundang Allah turut bekerja, sehingga jalan yang kita lalui ketika jalan itu tidak seturut dengan kehendak-Nya, Allah nanti akan mengingatkannya. Allah akan menunjukkan jalan mana yang harus kita tempuh, sehingga diperkenan, ya, diperkenan sebagaimana saat ini terhadap para anak-anaknya
terhadap orang-orang pilihan Tuhan. Ada orang-orang pilihan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang tidak sakit? Tidak ada. Kan ya? Ada mereka orang pilihan Tuhan bebas dari masalah? Enggak ada. Semua orang diberikan semuanya itu. Tapi porsinya masing-masing orang itu berbeda dan Tuhan memberikan jalan kelepasan pada mereka masing-masing seberapa dekat kita kepada Allah. Seberapa kita tenang, taat kepada Allah. Seberapa kita tekun berdoa kepada Allah. Ini yang Allah kehendaki. Kalau di awal pujian tadi ada pujian lagu, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ini harus kita yakini. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan takut selama-lamanya. Ya, tidak akan goyah juga boleh, tidak akan takut juga boleh. Karena inilah janji Tuhan. Karena itu kita terus bersemangat. Kenapa sih Tuhan tadi berfirman, hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diberi ingatkannya. Kan ya? Ya, ini karena apa sih Tuhan kok memberikan itu? Ya, kita harus ingat. Itu Allah lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak pilihannya dengan firman-Nya menyatakan untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Jadi ini ternyata ajaran didikan Tuhan, teguran Tuhan ini adalah untuk menghalangi jalan manusia yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Jalan yang menuju kebinasaan itulah Allah hindarkan. Ya. Demikian juga supaya kesombongan yang ada dalam diri kita ini Allah lenyapkan. Ini telah tujuan Allah menegur, mengajar kita, mengasihi kita, mendidik kita. Ya, untuk menahan nyawanya dari lubang kubur. Coba. Kalau kita ini binasa karena dosa, mati kan kita. Mati. Ya, tapi Allah ini ingin menahan nyawa kita. Ya, supaya kita tidak masuk di lubang kubur, lubang kebinasaan, lubang maut. Allah menegur gitu. Ya. Bahkan Ia menyelamatkan hidupnya oleh maut, ya daripada maut oleh lembing. Jadi tujuannya Allah ini supaya hidup kita ini juga dihindarkan dari maut. Ya. Itu yang ada di Ayub 33 ayat 17-18. Silakan Bu Nini. Ayub 33 ayat 17-18. Ayub 33, 17-18. Untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya. Jelas ya? Jadi ternyata kehendak Allah di dalam Ibrani 12 ayat 5 dan 6 tadi, ini adalah wujud kasih Allah yang ditunjukkan pada kita. Dia menghalangi manusia dari perbuatannya. Perbuatan yang bagaimana? Yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari jalan Allah. Perbuatan-perbuatan yang hanya untuk memuaskan nafsu kedagingan kita. Perbuatan-perbuatan yang melupakan karya-karya Allah dalam hidup kita. Ini Allah pakai. Ya, terus? Dan melenyapkan kesombongan orang. Lah, ini ya. Karena kita ini banyak tidak sadarnya. Ketika kesuksesan, ketika keberhasilan, ya toh, ketika apa-apa yang kita lakukan boleh diberkati, betapa banyak kita melupakan Allah dengan meninggikan diri. Oh, ini karena aku sudah berusaha dengan siang dan malam bekerja. Apa enggak seperti itu? Ya. Oh, karena aku sudah menempuh pendidikan yang tinggi, S2, S3, sehingga aku bisa seperti ini. Ini kadang-kadang
tanpa kita sadari pun kita dengan pangkat kita, dengan gelar-gelar kita, tidak banyak, tidak sedikit orang yang tidak menyombongkan diri. Ya. Banyak orang yang menyombongkan diri. Betul. Iya, Iya. dengan pangkat dan kedudukannya merasa bahwa itu adalah hasil karyanya. Tapi kalau Allah nggak campur tangan, Allah tidak memilih orang itu, apakah bisa semuanya terjadi? Iya toh? Iya. Mau semua terjadi itu karena kehendak Allah. Jadi ini yang harus kita pahami, supaya manusia ini tidak sombong, tidak menyombongkan diri, sehingga Allah melalui berbagai macam cara yang Allah lakukan, Dia menegur manusia. Terus untuk menahan nyawanya daripada liang kubur. jelas sekali ya. Jadi untuk supaya manusia ini tidak binasa karena perbuatan dosanya, ya, supaya manusia ini tidak jatuh di dalam kebinasaan, sehingga hidupnya mati menuju liang kubur. Ya toh, kalau yang ibadah kemarin itu disebutkan, ya toh, kalau kita tidak bertobat, hidup kita mati dalam dosa, jelas kita tidak akan diselamatkan. Kita akan binasa. Ya, terus dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Inilah wujud kasih Allah kepada kita, pada manusia. Ajaran Tuhan bisa bermacam-macam. Ya, kalau dilanjutkan di situ itu dengan penderitaannya, kan ya? Ya toh, Allah menegur manusia di tempat tidurnya, kan gitu ya? Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya, ya kan ya? Untuk makanan yang lezat-lezat itu kan ya? Bahkan di situ sampai disebutkan dagingnya menjadi susut, artinya menjadi kurus. Iya, betul. Kan gitu kan? Ya. Tulangnya yang mula-mula tidak nampak akhirnya menonjol keluar, akhirnya kelihatan semuanya. Iya. Ya. Iya. Bahkan sampai di situ kalau dia masih tetap tidak mau bertobat, tidak ngereken ajaran Tuhan, didikan Tuhan itu, nyawanya mendekati liang kubur. Iya. Ya. Iya. Kan ya? Mendekati yang membawa maut. Iya. Sampai seperti itu. Makanya ketika Allah ini sudah mulai mendegur, ketika Allah sudah mengingatkan kita, jangan anggap enteng didikan Allah, jangan disepelekan. Ya. Ya toh? Iya. Sekarang aja berapa banyak orang yang mati dengan COVID dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Apa dia sudah tidak disuntik dengan dokter? Apa dia sudah tidak dikasih vitamin? Apa dia sudah tidak dikasih obat-obatan yang mencegah itu? Tetapi kalau Tuhan menghendaki mati, iya apa enggak? Iya. Nah, makanya sebelum ini terjadi pada hidup kita, mari kita sadar. Ya. Sebab suatu hari, ya, sebab Tuhan Allah sudah menetapkan suatu hari, ya, untuk menghukum orang yang congkak dan angkuh dan melenyapkan semua orang yang meninggikan diri supaya mereka direndahkan. Jadi Allah ini sudah menetapkan, ya, suatu hari, artinya hari-hari yang sudah Allah tentukan terhadap siapa. Orang yang hidupnya congkak, orang yang hidupnya angkuh, orang yang hidupnya meninggikan diri, itu akan Allah tegur. Yesaya 2:12. Oke. Ayat berapa, Pak? 12. Yesaya 12 ayat 12. Yesaya 2 ayat 12. Firman Tuhan dari Yesaya 2 ayat 12, demikian tertulisnya, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari. Jelas ya? Jadi ada hari yang sudah, hari-hari yang sudah Allah tetapkan. Terus Untuk menghukum semua yang congkak dan Ya. angkuh.
untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh. Artinya ada yang dibedakan nggak ini? Enggak. Pokok semua orang yang congkak, semua orang yang angkuh, ya, semua orang yang sombong, semua orang yang meninggikan diri, nanti akan Allah rendahkan, akan Allah lenyapkan. Dilanjut Mas Yogi. Serta menghukum semua yang meninggikan diri, supaya direndahkan. Nah, jelas nggak ini? Jadi kita harus menyadari, jangan kita congkak, jangan kita angkuh, jangan kita meninggikan diri di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Kalau ini kita lakukan, ya, supaya kita terhindar dari lubang kebinasaan tadi, supaya hidup kita tidak menghampiri liang kubur, ya, supaya hidup kita ini berada dalam jalan keselamatan. Allah menegur, Allah menghajar, Allah mendidik. Itu jangan dipandang Allah tidak kasih, jangan dipandang Allah sudah meninggalkan diri kita. Tetapi itu adalah wujud kasih Allah yang begitu besar kepada kita, orang-orang yang dipilih, kepada kita, umat-umat yang dikasihinya, kepada kita yang dianggapnya sebagai anak. Enggak tahu? Di mana ada anak yang tidak diajar oleh orang tuanya? Ya kan ya? Semua orang tua mendidik, mengajar anak-anaknya supaya anak-anak ini mempunyai masa depan yang baik, kan gitu? Supaya anak ini taat, setia, patuh, hormat terhadap orang tua dan Tuhan, kan gitu? Tujuan orang tua mendidik anak supaya nanti hidupnya ketika dewasa dia bisa mandiri, supaya ketika hidupnya dewasa nanti dia bisa melakukan semuanya ini dengan hormat dan patuh, taat kepada Allah. Sehingga mulai kecil orang tua ini mendidik anak-anaknya sedemikian rupa. Bahkan kalau anaknya nakal, walaupun kita sayang, orang tua kan pasti sayang terhadap anak-anaknya. Apa tidak kita cubit? Apa tidak kita larang? Apa tidak kita ceples? Ya toh? Bahkan ada yang ekstrim, orang yang tua yang ekstrim, ya toh? Diajar pakai sabuk kakinya, pakai penebal. Dulu seperti itu. Orang-orang zaman dulu mengajar anaknya itu sangat kejam sekali, ya. Tapi semua itu dilakukan bukan berarti orang tua tidak kasih terhadap anak, tetapi orang tua menunjukkan kasih pada anak agar masa depannya anak ini baik. Tapi kalau kita salah mendidik anak, ya, kalau anak itu tidak dididik dengan sungguh-sungguh, anak yang dibiarkan, kalau disebutkan di Ibrani itu, kalau mau dibaca lagi, anak-anak yang gampang, anak-anak yang tidak pernah mendapat ajaran orang tua, ya pasti hidupnya akan menyusahkan orang tua. Iya Bang? Iya. Di usia dewasanya dia akan membuat ribet orang tuanya. Ada yang terjebak narkoba, ada nggak kira-kira? Ada. Banyak. Ya, ada yang terjebak dengan kriminalitas yang lainnya. Ada menyemarkan nama orang tuanya. Itu kalau anak-anak gampang, anak-anak yang tidak dididik oleh orang tuanya dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak mau seperti itu pada kita. Makanya dia mendidik kita. Makanya dia menegur kita. Makanya dia mengajar kita. Dengan berbagai macam-macam cara Allah sendiri yang tidak bisa kita selami dengan akal budi kita. Karena itu apapun juga yang kita terima, yang kita alami saat ini adalah sebetulnya bentuk dari kasih Allah untuk mengingatkan kita. Ajaran Allah itu tidak hanya berupa sakit penyakit, tidak berupa pergumulan, dengan kelimpahan harta. Ini Allah juga menguji kita, mendidik kita. Apakah dengan harta kita berlimpah, kita semakin rendah hati atau tidak? Apakah dengan kesuksesan kita semakin hormat pada Allah atau tidak? Ya, Allah memakai berbagai macam cara, bukan hanya penderitaan saja, tapi kelimpahan berkat pun itu juga Allah pakai untuk
untuk mendidik manusia. Sehingga ketika kita dalam hidup berkelimpahan, lupa nggak bisa karepe dhewe, ya Allah menegur. Ya, yang paling mudah biasanya dikasih sakit. Ya, atau dikasih pergumulan di dalam kehidupan keluarganya. Itulah wujud-wujud Allah untuk mendidik manusia, anak-anak yang dipilih, anak-anak yang dikasihinya. Karena sekali lagi kita jangan putus asa. Kita jangan hilang semangat. Ketika apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita saat ini, baik di dalam suka, di dalam duka, gitu, di dalam sakit, di dalam sehat, di dalam kegagalan, di dalam keberhasilan, kita harus sadar itu adalah rencana Allah untuk mendidik kita, umat-umatnya, supaya tidak jatuh ke dalam dosa kesombongan, supaya tidak jatuh ke dalam penyembahan berhala, supaya tidak jatuh di dalam kemunafikan dan macam-macam. Allah memakai cara-cara itu. Karena itu sadarilah kemalanganmu. Ya, Tuhan menghendaki agar kita sadar. Ya. Berduka cita dan menangislah. Kenapa harus begitu? Kita kok suruh berduka cita dan menangis? Ya kita harus sadar sebetulnya kita ini adalah orang-orang yang berdosa, yang seharusnya kita ini tidak dapat menikmati kasih karunia Allah. Mestinya kita adalah orang-orang yang berduka dan mau meratapi hidup ini. Ya, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Allah menghendaki seperti itu. Ya, juga Allah menghendaki agar kita merendahkan diri di hadapan Allah, agar kita ditinggikannya. Yakobus 4 ayat 9 dan 10 kita. Yakobus 4 ayat 9 dan 10. Sadarilah kemalanganmu. Jelas ya. Ini kadang-kadang yang tidak ada di dalam hidup kita. Ketika kita berada di puncak keberhasilan, ketika kita berada di dalam kesuksesan, ketika kita berada di dalam sehat, kita ini kadang-kadang nggak sadar bahwa manusia ini tidak luput dari kemalangan. Terus berduka cita dan merataplah. Ya, karena itu kita harus berduka cita, meratapi bahwa hidup kita ini ada hidup yang penuh dosa. Berduka cita kalau kita ini tidak mendapatkan kasih keselamatan Allah itu. Ini yang harus kita lakukan. Makanya pertobatan ini perlu kita lakukan sebagaimana firman pada beberapa hari yang lalu, Selasa yang kemarin. Itu. Terus dilanjut. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Terus rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan. Allah menghendaki ini supaya kita menjauhkan diri dari kecongkaan tadi, dari keangkuhan, dari kesombongan, dari meninggikan diri. Allah menghendaki kita untuk merendahkan diri di hadapannya. Kalau itu kita lakukan, ya, kita mengakui bahwa semua yang kita miliki adalah campur tangan Tuhan, adalah karena kasih Allah, karena berkat Allah, kita akan menjadi orang yang tidak akan seperti itu tadi. Itu Allah akan berkenan, bahkan kita akan ditinggikan, artinya kita akan mendapatkan janji-janji kemuliaan Allah itu. Ini yang harus kita lakukan. Karena itu ingatlah yang disebutkan, ya, mengatakan bahwa jika kita ini umat Allah ini, ya, dan atas namaku, jadi kita nama Allah, kita mau merendahkan diri, ya. Jadi kalau kita mau merendahkan diri,
kita menyebut nama Tuhan, ya, dan atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, ya, lalu meninggalkan segala dosa-dosa kita, kejahatan kita, Allah itu nanti akan belas kasih pada kita. Ia akan mendengar kita, mendengar doa kita dari surga, dan Dia akan mengampuni dosa kita, dan Dia pun akan memberikan berkat pada negeri kita. 2 Tawarikh 7:14 ini terakhir nih. 2 Tawarikh 7 ayat 14. ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku. Ini ya, jadi ada 3 poin. Kita sebagai umat Allah, sebagai orang-orang yang dianggapnya anak tadi, ini wajib apa tadi? Merendahkan diri, berdoa, dan mencari Tuhan. Ada 3 poin ini yang harus kita lakukan. Terus Lalu berbalik dari jalan-jalan artinya yang bertobat, jahat. ya. Lalu kita berbalik dari jalan kita yang jahat. 4 poin. Terus Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi ada berapa poin? 4 poin agar dosa kita ini diampuni, agar doa kita ini didengar. Ya kan ya? Kita menyebut nama Tuhan ini ternyata harus dengan merendahkan diri. Ya kan? Harus dengan berdoa. Dengan mau mencari Allah ini ya seperti ini. Kita rajin bersekutu. Ya toh? Kita rajin mendengarkan firman-Nya, renungannya. Itu sama dengan mencari Allah. Dan kita berbalik meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat kita ini, maka di situ dijanjikan bahwa Allah akan mendengarkan kita. Ya. Dari surga itu Allah akan mendengar. Allah tidak lagi memalingkan wajahnya kepada kita. Sehingga di situ disebutkan dosa-dosa kita akan diampuni. Bahkan negeri kita pun akan diberkati. Ya. Negeri kita dipulihkan. Dari kondisi bangsa negara yang saat ini seperti ini, kalau bangsa ini mau merendahkan diri di hadapan Allah, ya, kalau bangsa ini mau berdoa di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh, dia mau mencari Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, bahkan dia berbalik dari niat-niat jahatnya, bertobat pada Allah dengan sungguh-sungguh, negeri ini akan dipulihkan. Inilah janji Tuhan bagi kita. Karena itu sekali lagi kita tidak boleh berputus asa. Ketika Tuhan menghajar kita, ketika Tuhan mengingatkan kita, jangan kita berpikiran negatif, tetapi kita adalah berpikiran positif, ya, bahwa itu adalah kasih Allah, wujud kasih Allah untuk menyelamatkan kita, supaya kita terhindar dari lubang kebinasaan, supaya hidup kita dihindarkan dari jerat maut, supaya dosa-dosa kita diampuni dan negeri kita dipulihkan. Itulah firman hikmat malam hari ini. Kiranya damai sejahtera Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus memberkati kita semuanya. Haleluya, amin. Ya. Kekasih Kristus yang di tempat ini maupun di rumah, betapa bahagianya kita kalau dianggap oleh Allah sebagai anak-anaknya. Namun jangan kecewa kalau kita diperingatkan dengan berbagai caranya Tuhan untuk kita. Tapi justru harus mendekat, harus merendahkan diri dan mengakui segala kelemahan kita. Karena itu juga semuanya itu akan berdampak pada negeri kita. Negeri kita pun akan diampuni dan dibawa
kepada kelepasan pergumulannya. Oleh karena itu mari kita puji, kita berlindung kepadanya, karena Allah sebagai batu gunung kita, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Sambil kita mempersembahkan bahwa Yesus juga gunung batuku, bahwa Yesus juga kota bentengku, bahwa Yesus juga menolongku, yaitu Allah bukan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Tuhanku. Aku percaya akan Dia, Bandung selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Yesus juga gunung batuku, bahwa Yesus juga kota bentengku, bahwa Yesus juga menolongku, yaitu Allah bukan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, Bandung selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Mari kita berlindung kepada batu gunung kita, yaitu Yesus Kristus. Kita akan berdoa syafaat dan sekaligus penutup. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas firman yang sudah kami terima pada malam hari ini. Bapa, mampukanlah kami peka terhadap didikan Allah dan ajaran Allah, sehingga kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kami penuh dengan kesombongan. Kami menyadari bahwa kami ini tidak dapat hidup tanpa tuntunan-Mu. Tuhan Yesus, mampukanlah kami merendahkan diri di hadapan-Mu, terus berdoa dan mencari wajah-Mu, bahkan kami berbalik dari kehidupan kami yang jahat, sehingga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, mampukanlah kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami mau menyerahkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan persekutuan doa yang telah Bapa bentuk. Kami serahkan persekutuan doa yang ada di kota-kota di Jawa Timur, Jakarta, Ambon, Makassar, juga di Jogja. Bapa, berkati para imam, Soko Guru Piranti, juga warga. Berikanlah kekuatan iman bagi mereka, sehingga mereka tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Juga para imam yang saat ini sudah dalam kondisi sepuh dan kelemahan tubuh, kiranya Tuhan Yesus terus memberi kekuatan, sehingga mereka terus punya pengharapan bahwa Tuhan Yesuslah kekuatannya. Kami menyerahkan juga gereja-gereja yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Kota Malang. Tuhan Yesus berkati para pendeta, pastor, dan juga guru Injil, sehingga mereka tetap bersemangat memberitakan firman Allah, sehingga banyak jiwa diselamatkan melalui pemberitaan mereka. Dan kami juga menyerahkan bangsa negara kami ya Bapa. Bapa, berkati bangsa negara kami dengan damai sejahtera, dengan keadilan dan kemakmuran. Berkati pemimpin kami dengan hikmat bijaksana untuk dapat menata bangsa negara kami ini, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga menyerahkan pandemi yang saat ini sampai saat ini masih berada di negeri kami. Bapa, biarlah Bapa beri hikmat
Pemimpin kami mulai dari pusat hingga ke daerah, sehingga dapat mengatasinya sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami juga menyerahkan persembahan sukarela yang sudah kami kumpulkan pada malam hari ini. Kiranya Bapa memberkatinya. Terima kasih Bapa atas ibadah yang boleh kami bangun pada malam hari ini, dan kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, dan doa ini kami tutup dengan doa yang Bapa ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.